Halo, assalamualaikum. Kalau kalian perhatiin pasti bajunya itu aja. Karena sebetulnya aku bikin video di hari yang sama. Tapi kalau misalnya videonya disatukan, takutnya kepanjangan, kaliannya juga bosan, dan takutnya aku malah jadi ngawur kesana kemari ngomongnya karena saking panjangnya. Jadi makanya sengaja aku bikin di potong-potong. Oke, nah di video yang ini aku mau cerita soal operasi varikokel suamiku. Aku tuh minta maaf sebelumnya ya, karena aku tuh orang Sunda. Kadang aku bilang varikokel, kadang aku ngomong varikokel, kadang aku ngomongnya ya gitu deh. Pokoknya intinya sebenarnya varikokel terusnya pakai V ya, varikokel tadi. Ya kalau misalnya agak-agak ke serimpet Fanta jadi Fanta, maaf dimaklum lah ya orang Sunda. Oke. Akhirnya kami memutuskan untuk setelah USG yang terakhir yang menyatakan kalau suami itu grade-nya 2 ke 3 dan 3 ke 4, akhirnya tekad suami bulat untuk oke, aku operasi aja Neng. Saya tanya berkali-kali untuk yakin kamu mau operasi, karena aku maunya kalaupun misalnya dia operasi, aku nggak mau aku yang maksa gitu, karena itu tubuh dia punya hak sepenuhnya tentang tubuh dia, karena nanti yang akan operasi tubuhnya dia gitu. Memang kami pengen banget, memang kami berusaha banget dan ikhtiar banget untuk ingin punya keturunan, tapi tetap itu tubuhnya dia yang punya hak penuh atas tubuhnya dia gitu. Jadi aku nggak mau aku maksa, jadi aku mau kalaupun misalnya operasi itu dia yang mau, bukan aku yang maksa gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk ayo nih aku operasi aja. Nah semenjak saat itu, karena kami tahu biaya operasi itu tidak murah bagi kami ukuran kami operasi itu tidak murah. Akhirnya kami nabung dulu, kami butuh waktu untuk menabung biar bisa operasinya. Aku cari informasi kesana sini kayak berapa sih biaya operasi varikokel ini, even kadang sulit ya cari ininya ya, belum banyak informasi tentang itu gitu. Saya telepon rumah sakit, ada rumah sakit yang bisa kasih tahu, ada yang enggak gitu. Pokoknya waktu itu patokannya setidaknya kami harus punya 20 jutaan untuk bisa operasi si varikokel ini. Bahkan waktu itu sempat saya telepon salah satu rumah sakit besar di Menteng, memang rumah sakitnya bagus. Itu di rumah sakit Bunda itu 50 atau 60 gitu ya, saya juga kurang lupa lah, sekitar segituan. Nah terus juga kita cari searching, katanya operasi yang bagus untuk varikokel itu di rumah sakit Cipto yang swastanya itu rumah sakit Cipto Kencana ya, lupa saya, yang itulah yang rumah sakit yang Cipto yang barunya itu yang bagus itu. Nah di situ katanya bagus. Waktu itu juga kita sempat mikir apa ke situ aja ya gitu. Oke, kita harus benar-benar nyikat pinggang kita, benar-benar harus hemat, benar-benar harus irit gitu kan. Ayo gitu. Aku semangat karena aku melihat suamiku tuh begitu semangat untuk ayo saya mau operasi. Karena dia bilang mau operasi dengan semangatnya, aku jadi ikutan semangat kayak ayo aku hemat ini, aku hemat itu, kami nabung uang THR, kami simpan semuanya untuk operasi. Nah operasinya itu cara operasinya itu dokter akan menjepit atau mengikat pembuluh darah yang menjadi varikokel untuk menghambat aliran darah ke pembuluh tersebut dan dapat mengalir ke pembuluh darah normal yang lain. Operasi dapat dilakukan dengan bedah terbuka atau teknik sayatan, minimal dengan bantuan alat khusus yang dinamakan laparoskop. Operasi dapat dilakukan dengan obat bius setempat atau total. Nah, proses penyembuhan pasca tindakan adalah 1-2 hari. Namun, kendati demikian, pasien perlu menghindari kegiatan berat selama 10 hingga 14 hari. Selain itu, pemeriksaan lanjutan pada dokter spesialis urologi
juga perlu dilakukan selama 3 hingga 4 bulan, terutama penderita varikokel yang disertai kemandulan. Mandul di sini artinya yang hasil tes spermanya kurang baik ya, karena bukan berarti kosong. Oke. Nah, habis itu setelah kami jadi kami target waktu itu setidaknya kita bisa nabung 20 jutaan lah gitu. Nah, setelah kami memenuhi setelah kami bisa nabung setengah dari target kami pergi ke dokter promil kami. Kami bilang akhirnya kami mau operasi. Itu pertengahan 2019. Karena kan USG terakhir radiologi suamiku yang dinyatakan grade-nya naik ke 3 ke 4 itu kan 2018, akhir 2018. Akhirnya kami memutuskan untuk nabung. Nah, di pertengahan tahun habis lebaran tahun kemarin, pokoknya sekitar bulan September atau Oktober itu, akhirnya kami memutuskan ke dokter promil kami. Lalu kami ceritakan, akhirnya suami mau operasi. Dokterku bilang gini, kenapa nggak operasi dari kemarin? Takut loh, karena memang dokternya tuh asik banget. Aku sih perempuan tapi memang asik banget. Dokter khusus fertilitas, namanya Dokter Marli Susanti di Hermina, Bekasi Barat. Takut loh, cemen lo ya, banyak lah gitu. Terus akhirnya suamiku bilang, bukan takut sih dok sebenarnya, ya takut sih ada, tapi bukan takut. Alasan utamanya bukan cuma takut gitu. Kami butuh waktu untuk untuk menabung gitu, karena kebetulan kami kan bukan dari yang ekonomi atas, kami di tengah-tengah aja. Jadi butuh waktu untuk nabung untuk biaya itu semua, karena kan dari USG yang aku lakukan sebelumnya, yang aku ceritakan di beberapa video sebelumnya juga kan membutuhkan biaya. Jadi kami kayak harus tarik nafas dulu setelah melakukan USG yang saya lakukan, kita nabung lagi, baru yang suami, terus tarik nafas lagi untuk operasi suami gitu. Jadi memang butuh waktu. Pengennya sih kami juga ya seret langsung gitu, tapi kan butuh waktu untuk kami, karena kebutuhan kami kan bukan cuma untuk promil ya, kebutuhan rumah tangga yang lain juga tetap harus kita perhatikan gitu. Dokter Marli akhirnya bilang gini, ngapain lo ribetin biaya? Saya bilang, lo iya dong dok, kan operasinya butuh biaya. Terus dia bilang, pakai BPJS aja. Nah, kita bingung kan, emang boleh dok pakai BPJS? Kita kan program hamil asuransi aja nggak tanggung dok, apalagi BPJS, pasti kan nggak menanggung program hamil. Dokter Marli bilang, program hamil lu nggak akan ditanggung sama BPJS, tapi varikokel adalah penyakit. Varikokel itu bukan bagian dari program hamil, karena varikokel itu penyakit gitu. Jadi varikokel lu, karena ngomongnya emang gue lu, varikokel lu harus disembuhin dulu, baru nanti lo terusin program hamil sama gue. Gimana gue bisa bantu lo untuk program hamil kalau lu masih bawa penyakit? Jadi penyakit lo harus lo beresin dulu. Terus kita udah baru mikir, serius dok bisa pakai BPJS? Udah, lo usahain aja dulu, lo coba dulu pakai BPJS. Kalau lo nggak bisa pakai BPJS, kalau lo udah berusaha pakai BPJS belum bisa juga, ternyata nggak bisa, udah berarti duit yang lo tabungin kemarin itu ya udah lo pakai operasi di sini, kata si dokter Marley itu. Akhirnya kami semangat kan, serius dok, ya udah deh kita coba gitu. Akhirnya kita pulang kita memutuskan untuk tapi si dokter Marley tetap ngasih surat rujukan untuk ke urologi di Hermina Bekasi Barat. Tapi sebelumnya si dokter itu tetap ngasih masukan kita untuk ke BPJS dulu. Nah, udah kita pulang, di rumah kita mikir gimana ya udah mau coba BPJS gak, gini. Nah, akhirnya kita putuskan, udahlah ya, ngabisin penasaran, kita coba minta. Kan kalau misalnya pakai BPJS otomatis kita harus pakai rujukan dong, rujukannya harus minta ke klinik yang terdaftar di kartu BPJS-nya itu.
Akhirnya kita ke ke klinik vaskes satunya kita bawa si hasil radiologi varikokelnya. Ternyata pas di sana, jadi kami datang, kami bilang, "Dok, kita mau minta surat rujukan ke urologi dong." Terus dokternya nanya, "Loh, kenapa Mbak?" Akhirnya saya kasih hasil radiologi yang kemarin kita bahas di video sebelumnya. "Iya, ini suami saya varikokel, saya mau ke urologi karena dia merasakan nyeri lagi," saya bilang gitu. Terus dokternya tuh langsung yang kayak, "Oh, oke. Saya bikinin surat rujukan ke dokternya." Terus saya tanya, "Kalau dari sini bisa dirujuknya kemana ya?" Dokternya balik tanya, "Kamu maunya dirujuk kemana?" Terus saya bilang kan, "Saya sih kurang tahu ya, biasanya sih kemarin sih kami ke urologi di Hermina Bekasi Barat." Nah, mungkin karena area kami itu nggak bisa ke Hermina Bekasi Barat, akhirnya dokternya menyarankan, "Dari sini bisanya ke Hermina Galaxy, gimana, mau nggak?" gitu. Terus kalau memang maunya Hermina, terus kami bilang, "Oh ya udah, nggak apa-apa, ke Hermina Galaxy aja." Akhirnya kami dirujuk ke Hermina Galaxy. Saya daftar di Hermina Galaxy. Kami nggak tahu dokter-dokter di Hermina Galaxy, jadi kayak random aja. Jadi pas waktu saya telepon ditanya mau ke urologinya dokter siapa, saya bilang siapa aja gitu. Akhirnya kami dapat dengan dokter Andre Lazuardi Harhab. Harhab ya, dokter Andre Lazuardi Harhab di Hermina Galaxy. Datang, antrian BPJS seperti biasa. BPJS di Rumah Sakit Hermina Galaxy, pasien BPJS di Hermina Galaxy diperlakukan sangat baik. Awalnya kami deg-degan, kayak antri panjang banget nih, pasti dilempar sana sini nih karena kita pakai BPJS, pasti gini, kayak terlalu suuzon, tau kan, kayak terlalu negative thinking gitu. Ternyata enggak sama sekali loh. Ternyata ya kalau di antri ya, karena memang pasien BPJS itu kan banyak banget ya wajar lah antri. Tapi loket mereka tuh udah 5 loh, ada 5 loket untuk pendaftaran BPJS Kesehatan dan masih ngantri. Dan loketnya pun pelayanannya cepat sebenarnya, karena memang bludak banget pasien BPJS itu, banyak banget loh pasien BPJS itu banyak banget. Jadi kami memaklumi itu gitu, kayak yang oke, pantesan waktu kami daftar lewat telepon, kan harus daftar dulu via telepon kan untuk dapat kuota hari itu gitu karena kayaknya kuotanya dibatasi, tidak bisa lebih dari 50. Mungkin kan dokter juga pusing kali kalau lebih dari 50, jadi kita harus daftar dulu by phone ke Herminanya, dan di hari H kita tetap harus daftar ulang lagi. Nah, pantesan sih operator Herminanya tuh bilang, "Mbak, kalau pakai BPJS kalau bisa datang 2 jam sebelumnya ya, karena antriannya cukup panjang. Takutnya nanti Mbak masih ngantri, dokternya udah datang, nanti nomor Mbak dipanggil, Mbaknya belum selesai di daftar ulangnya," gitu. Oke. Si dokternya itu jadwalnya jam 9 kalau nggak salah ya, jam 8.30 atau jam 9. Jam 6 aku udah cus dari rumah, padahal jaraknya tuh deket dari rumah tuh ke Hermina Galaxy itu deket. Jam 6 aku udah jalan dari rumah, 6 lebih lah ya, pokoknya setengah 7 tuh aku udah standby di sana dan penuh sekali. Dan aku dapet nomor ratusan dapat nomor ratusan. Sedangkan aku lihat di nomor antrian itu dipanggil itu baru nomor 60 sekian. Aku langsung wow, saya nomor 100 berapa gitu, kayak wow, ini orang ngantri dari jam berapa, gila gitu. Nah, untungnya di ibu-ibu baik banget, karena kayaknya dia juga dapat nomor yang lain. Dia dapat nomor 82. Tiba-tiba dia nyolek, "Mbak, dapat nomor berapa?" Terus aku bilang kan, "Masih lama Bu, masih 100 berapa ya." "Mbak, mau nomor saya enggak? Saya ternyata tadi udah diantriin anak saya." Dia bilang, "Ini nomornya nggak kepake, dia nomor 86. Wah, rezeki banget, gak mungkin ditolak. Aku bilang, "Oke, makasih ya Bu." Nah, akhirnya aku ambil, aku dipanggil, daftar, ditanya, diminta surat rujukannya mana. Aku kasih surat rujukan yang dari kliniknya, dan surat rujukan dari kliniknya itu berlaku selama 6 bulan. 3 bulan, Maret, April, Mei,
April, Mei, Juni, 3 bulan, berlaku selama 3 bulan. Jadi aku nggak perlu bolak-balik untuk kontrol tuh, aku nggak perlu bolak-balik karena surat rujukannya itu tuh berlaku 3 bulan gitu. Nah, surat rujukannya aku kasih, dia cek lagi, udah daftar via phone kayak gitu-gitu. Akhirnya udah selesai, udah dapet nomor antriannya, udah selesai daftar ulang. Terus suamiku disuruh cek tekanan darah biasa ya, berat badan kayak gitu-gitu, nanti tinggal ditunggu dipanggil. Semudah itu. Saya terlalu suuzon dengan pasien BPJS. Ternyata di Hermina Galaxy diperlakukan dengan sangat baik. Kayaknya videoku ini masih panjang ceritanya, aku bikin 2 part ya. Ini udah 15 menit banget ya, nanti takutnya kalian bosan lihat mukaku. Jadi untuk proses selanjutnya di part berikutnya, di video berikutnya. Tapi intinya akhirnya kami memakai BPJS. Oke. Oh ya, kita ketemu di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.